Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Hidayati Saragi dari kelas H2 Manajemen Pagi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kali ini yang berjudul Uji Beda 2 Rata-Rata. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ahli Rahmat Hasibuan yang telah memberikan tugas ini sehingga menambah pengetahuan bagi kami. Latar belakang kita hari ini adalah uji hipotesis dua rata-rata digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata antara dua buah data. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah uji kesamaan dua buah rata-rata. Yang pertama adalah asumsikan datanya tersebut secara acak. Lalu asumsikan lagi, tapi secara berdistribusi normal. Yang ketiga, kita tentukan variannya itu seharusnya homogen atau heterogen. Yang keempat, kita tulis HA dan HO-nya dalam bentuk kalimat. Nah, yang kelima, HA dan HO lagi, tapi dalam bentuk statistik. Lalu selanjutnya yang keenam, kita cari T hitung dan Z hitung dengan rumus tertentu. Nah, yang ketujuh adalah taraf signifikannya. Kita tentukan itu apa. Lalu yang ke-8, cari T tabel atau Z tabelnya. Lalu yang ke-9 adalah kriteria pengujiannya itu apa? Nah, yang ke-10, kita bandingkan T hitung dan T tabel yang kita cari tadi pada nomor ke-6 dan nomor ke-8. Lalu yang terakhir, kita buat kesimpulannya itu apa? Begitu cara langkah-langkah uji kesamaan dua buah rata-rata. Manfaat dari kita belajar uji beda rata-rata ini adalah, yang pertama, kita bisa memahami masalah dan mencari solusinya. Lalu kita dapat menerapkan ilmu yang telah kita pelajari. Lalu kita belajar berpikir secara sistematis, lalu kita dapat mengasah kemampuan menulis, dan kita menjadi lebih kritis saat kita melihat suatu permasalahan. Lalu bagaimana cara mengujinya? Nah, itu tadi. Yang pertama cara mengujinya adalah data berdistribusi normal. Lalu datanya dipilih secara acak, lalu datanya dipilih secara data numerik, yaitu skala dan interval. Lalu ada yang bertanya, gimana jika asumsi tersebut tidak dapat terpenuhi? Nah, caranya tuh gini, mengganti metode dari parametrik menjadi non-parametrik. Lalu untuk metode ini belum dijelaskan atau belum dibuat. Sesegera mungkin akan dibuatkan untuk metode seperti ini. Nah, hipotesis yang digunakan dalam pengujian perbedaan rata-rata dua sampel saling bebas ada 3. Yang pertama, hipotesis dua arah. Apa itu hipotesis dua arah? Yaitu rata-rata antara kelompok yang sama hipotesis atau arah menganggap kelompok satu lebih tinggi rata-ratanya dibandingkan kelompok lain. Yang kedua, hipotesis satu arah. Jadi dia tuh menganggap kelompok satu tuh lebih kecil rata-ratanya dibandingkan kelompok 2. Lalu dalam pengujian perbedaan rata-rata dua sampel saling bebas atau yang disebut independent two sample. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Khaliza. Saya dari kelas H2 Pagi Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi tentang contoh uji beda dua rata-rata. Di sini saya ambil sebuah kasus yaitu yang bertujuan melihat apakah rata-rata kadar nikotin rokok jarum lebih tinggi dibandingkan rokok Wismilak. Dari sampel ini saya acak secara random, yaitu saya ambil 10 batang rokok jarum dan 8 batang rokok Wismilak. Dilaporkan rata-rata kadar nikotin rokok jarum 23,1 mg dengan standar deviasi 1,5 mg, sedangkan rokok Wismilak yaitu 20,0 mg dengan standar deviasi 1,7 mg. Yang ditanya itu ujilah pernyataan tersebut dengan alfa 5%. Jawabnya itu di sini sebelumnya saya akan memberitahu untuk N1 yaitu rokok jarum, N2 yaitu rokok Wismilak, X1 yaitu kadar nikotin jarum, X2 yaitu kadar nikotin Wismilak, dan S1 standar deviasi jarum, sedangkan S2 yaitu standar deviasi Wismilak. Untuk itu N1-nya itu adalah 10, N2-nya itu 8, X1-nya yaitu 23,1, X2-nya yaitu 20,0, S1-nya 1,5, S2-nya 1,7. Pertanyaannya H0, mu1 sama dengan mu2. Terus HA, mu1 lebih besar dari mu2. Yang kedua yaitu uji statistik.
dengan alfa 0,05. Yang ketiga yaitu daerah penolakan atau H0 ditolak bila T dihitung lebih besar dari T. Artinya yaitu 9:0,05, yaitu lebih besar dari 1,746. Untuk itu T sama dengan X1 dikali X2 per S1 kuadrat per N1 ditambah S1 kuadrat ditambah N per N1. Sama dengan yaitu untuk X1 dikali X2 yaitu 23,1 dikurang X2 nya yaitu 20, terus dikurang 0 per 1,5 S1 kuadrat itu 1,5 kuadrat per 10 untuk N1 ditambah S1 kuadrat yaitu 1,7 kuadrat tambah N1 yaitu per 8. Hasilnya itu 4,1. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu H0 ditolak karena T dihitung 4,1. Lebih besar T pada tabel 1,746. Rata-rata kadar nikotin rokok jarum lebih besar daripada rokok Wismilak. Lalu selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu uji beda dua proporsi. Jadi uji beda dua proporsi itu merupakan uji hipotesis yang menganalisis perbedaan antara dua kelompok dengan memeriksa proporsi item-item dalam setiap kelompok yang berada dalam kategori tertentu. Nah, pada uji hipotesis perbedaan proporsi ini, ukuran statistik yang diujikan adalah nilai proporsi. Nilai proporsi itu apa? Perbandingan atau rasio antara sebuah kejadian dibandingkan dengan total atau keseluruhan kejadian. Merujuk kepada contoh di atas, kejadian atau fenomena yang diukur adalah jumlah penduduk miskin. Sehingga untuk mengukur proporsi penduduk miskin di suatu wilayah dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk miskin. Nah, uji hipotesis beda proporsi dua sampel independen ini dilakukan pada dua kelompok sampel yang diambil dari populasi yang berbeda. Kedua kelompok sampel ini tidak memiliki keterikatan sehingga memungkinkan jumlah sampel yang diambil dari kedua kelompok tersebut adalah berbeda. Uji beda dua proporsi. Uji beda dua proporsi merupakan uji hipotesis yang menganalisis perbedaan antara dua kelompok dengan memeriksa proporsi item-item dalam setiap kelompok yang berada dalam kategori tertentu. Pada tes ini, pengujian statistik didasarkan pada perbedaan dalam proporsi sampel dari kedua kelompok. Uji hipotesis beda proporsi dua sampel independen dilakukan pada dua kelompok sampel yang diambil dari populasi yang berbeda. Kedua kelompok sampel ini tidak memiliki keterkaitan sehingga memungkinkan jumlah sampel yang diambil dari kedua kelompok tersebut adalah berbeda. Sebagai contoh, kita membandingkan proporsi penduduk miskin di dua kota yaitu kota Jakarta dan kota Surabaya. Jumlah sampel yang diambil dari kota Jakarta mungkin akan memiliki jumlah sampel yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sampel yang diambil dari kota Surabaya. Disebabkan populasi penduduk di kota Jakarta lebih banyak dibandingkan kota Surabaya. Pada uji hipotesis beda proporsi ini, ukuran statistik yang diujikan adalah nilai proporsi. Nilai proporsi adalah perbandingan atau rasio antara sebuah kejadian dibandingkan dengan total atau keseluruhan kejadian. Merujuk kepada contoh di atas, kejadian atau fenomena yang diukur adalah jumlah penduduk miskin. Sehingga untuk mengukur proporsi penduduk miskin di suatu wilayah dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk secara keseluruhan. Statistik uji yang digunakan adalah uji Z. Berikut merupakan formula yang dapat digunakan untuk menghitung nilai Z. Nilai P1 adalah proporsi untuk kelompok pertama, dan nilai P2 adalah proporsi untuk kelompok kedua. N1 adalah jumlah sampel yang diambil pada kelompok pertama, sedangkan N2 adalah jumlah sampel yang diambil dari kelompok kedua. Nilai P adalah proporsi gabungan antara keduanya yang dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut. Untuk uji hipotesis beda proporsi pada dua sampel berpasangan statistik uji, yang digunakan adalah uji MC-Neymar atau chi-square. Perbedaan proporsi pada dua sampel independen. Uji hipotesis beda proporsi dua sampel independen dilakukan pada kelompok sampel yang diambil dari populasi yang berbeda.
Kedua kelompok sampel ini tidak memiliki keterkaitan, sehingga memungkinkan jumlah sampel yang diambil dari kedua kelompok tersebut adalah berbeda. Sebagai contoh, kita membandingkan proporsi penduduk miskin di dua kota, yaitu kota Jakarta dan kota Surabaya. Jumlah sampel yang diambil dari kota Jakarta mungkin akan memiliki jumlah sampel yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sampel yang diambil dari kota Surabaya, disebabkan populasi penduduk di kota Jakarta lebih banyak dibandingkan kota Surabaya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizani Rahman Maulana. Nomor NPM saya 200516414. Saya berasal dari kelompok 1 dan di sini saya akan menjelaskan uji beda sampel sebelum dan sesudah dan juga uji independensi antara dua faktor. Jadi saya akan memulai uji beda sampel sebelum dan sesudah. Uji beda sampel sebelum dan sesudah berfungsi untuk menguji signifikansi perubahan frekuensi sebelum dan sesudah perlakuan. Selain itu, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah perubahan proporsi pasangan variabilisasi dikotomus atau sama atau tidak. Yang dimaksud variabel dikotomus di sini adalah variabel yang saling berlawanan. Misalnya benar atau salah, suka atau tidak, berhasil atau gagal, dan lain-lain. Dan sesuai dengan namanya, uji beda ini dipergunakan untuk mencari perbedaan antara dua sampel atau beberapa sampel. Dalam kasus tertentu juga bisa mencari perbedaan antara satu sampel dengan nilai tertentu. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan uji independensi chi-square. Uji chi-square atau uji independensi adalah alat uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan yang signifikan. Kedua variabel yang diuji dalam uji independensi chi-square atau disebut juga uji kuadrat merupakan jenis variabel kategorik dan datanya disusun dalam bentuk tabel kontingensi. Jadi ada langkah-langkah untuk uji square ini. Yang pertama, menetapkan hipotesis. Yang kedua, menetapkan signifikansi. Tingkat signifikansi yang digunakan biasanya ada 5%. Baru yang ketiga, melakukan pengujian statistik. Lalu yang keempat, menentukan titik krisis. Yang kelima, pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Permatabahri dari H2 Manajemen Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji beda sampel sebelum dan sesudah. Di sini adalah merupakan kasus dua sampel berpasangan yang berfungsi untuk menguji signifikasi perubahan frekuensi sebelum dan sesudah perlakuan. Selain itu, uji digunakan untuk mengetahui apakah perubahan proporsi pasangan variabel dikotomus sama atau tidak. Yang dimaksud variabel dikotomus di sini adalah variabel yang saling berlawanan, misalnya benar atau salah, suka atau tidak suka, berhasil atau gagal, dan lain-lain. Dan di sini saya akan memberi contoh. Sebagai contohnya ada kasus uji independen sampel t-test pada penelitian. Sebagai contoh, kita akan melakukan pengujian hipotesis kooperatif untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar kelompok A maupun kelompok B. Misalnya pada kelompok A, guru menerapkan metode belajar dengan ceramah sementara, sedangkan untuk kelompok B, guru menerapkan metode belajar dengan diskusi. Setelah itu, guru membagikan soal yang sama kepada masing-masing siswa yang ada pada kelompok tersebut. Adapun skor hasil belajar masing-masing siswa untuk kelompok A dan kelompok B dapat kita lihat pada gambar yang akan saya terapkan di atas. Dan untuk keterangannya, data kelompok A dan kelompok B berupa hasil belajar siswa. Dengan sampel tidak berpasangan, jumlah siswa untuk kelompok A adalah sebanyak 6, sementara untuk kelompok B sebanyak 5 orang. Dengan demikian, maka persyaratan penggunaan uji independen sampel tes sesuai ketentuan di atas sudah terpenuhi. Maka kita perlu membuat sebuah rumusan
hipotesis atau dugaan penelitian sebagai berikut. Jadi ini HO adalah sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dan kelompok B. HA adalah perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Sebelum kita melakukan uji independent sampel, dites dengan SPSS, maka terlebih dahulu kita harus membuat kode untuk kelompok A dan kelompok B. Hal ini bertujuan agar proses analisis dengan SPSS menjadi lebih mudah. Adapun susunan rekapitulasi hasil belajar siswa setelah pembuatan kode untuk kelompok A dan kelompok B adalah sebagai berikut. Saya akan menerapkannya di sini. Maka dengan demikian nilai T dihitung sebesar 2419 lebih besar T tabel 2262. Maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan melalui perbandingan nilai T hitung dengan T-table dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, yang berarti ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dan kelompok B, atau dengan kata lain penerapan metode belajar ceramah dengan metode diskusi oleh guru akan menghasilkan hasil belajar yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldo Yusril Azulfadi dengan nomor pokok mahasiswa 20051600423. Saya di sini akan menjelaskan tentang contoh uji independensi chi-square. Kecamatan A ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan penduduk dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk itu dilakukan survei terhadap penduduk mengenai tingkat pendidikan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Hasil yang diperoleh adalah dalam bentuk tabel kontingensi sebagai berikut. Ujilah secara statistik apakah tingkat pendidikan mempengaruhi perilaku hidup bersih dan sehat penduduk secara signifikan. Gunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Penyelesaian. Langkah-langkah penyelesaian menggunakan uji independensi chi-square adalah sebagai berikut. Pertama, hipotesis yang digunakan. H0 tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan perilaku hidup bersih dan sehat. H1 terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan perilaku hidup dan sehat. Nomor 2, tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Nomor 3, pengujian statistik dengan uji independensi chi-square. Hitung EIJ terlebih dahulu, yaitu E11 sama dengan 250 dikali 28 dibagi 550 sama dengan 12,73. E12 sama dengan 250 dikali 39 dibagi 550 sama dengan 17,73. 17,73. E24 sama dengan 300 dikali 52 dibagi 550 sama dengan 28,36. Dalam tabel kontingensi dapat ditampilkan sebagai berikut. Agar menggunakan proses perhitungan, maka nilai X kuadrat dihitung dengan menggunakan tabel berikut. Dari tabel perhitungan diperoleh nilai X kuadrat sama dengan 19,03. Derajat bebas digunakan untuk menentukan X kuadrat tabel adalah DF sama dengan buka kurung K kurang 1 tutup kurung buka kurung L kurang 1 tutup kurung sama dengan buka kurung 2 kurang 1 tutup kurung sama buka kurung 4 kurang 1 tutup kurung sama dengan 3. Nilai X tabel sama dengan X kuadrat signifikan DF sama dengan X kuadrat 0,05 bagi 3 sama dengan 7,815. Hasil pengujian menunjukkan bahwa X kuadrat hitung sama dengan 19,03
03 dari tabel C-square diperoleh X kuadrat signifikan DF sama dengan 7,815 sehingga H0 ditolak karena X2 hitung lebih besar sama dengan X2 signifikan DF. Dengan tingkat signifikansi 5%, terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Maka nilai X kuadrat dihitung dengan menggunakan tabel berikut. Dari tabel perhitungan diperoleh nilai X kuadrat sama dengan 19,03. Derajat bebas digunakan untuk menentukan X kuadrat tabel adalah DF sama dengan buka kurung K kurang 1 tutup kurung buka kurung L kurang 1 tutup kurung sama dengan buka kurung 2 kurang 1 tutup kurung sama buka kurung 4 kurang 1 tutup kurung sama dengan 3. Nilai X tabel sama dengan X kuadrat signifikan DF sama dengan X kuadrat 0,05 bagi 3 sama dengan 7,815. Hasil pengujian menunjukkan bahwa X kuadrat hitung sama dengan 19,03 dari tabel C-square diperoleh X kuadrat signifikan DF sama dengan 7,815 sehingga H0 ditolak karena X2 hitung lebih besar sama dengan X2 signifikan DF. Dengan tingkat signifikansi 5%, terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Sekian dari kami, video kelompok 1 yang telah menjelaskan tentang isi makalah kami. Semoga video kami bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.